Jangan jadi manusia, kucing aja. Karya Tanzila Lazizi. Bab 4. Jatuh cinta dan kerabatnya. Bagian Hai. Berkenalan dan bertemu dengan seseorang biasanya dimulai dengan sebuah sapaan. Selayaknya sebuah tuntutan hukum alam yang mengharuskan manusia untuk bersosialisasi. Obrolan sepertinya menjadi pintu utama bagi tiap orang untuk membuka jalan agar bisa membuka halaman baru. Tak sedikit yang akhirnya membuatmu bertemu dengan orang-orang yang sangat bisa dipercaya dan berhasil membuka jalan bagi masa depan. Bisa jadi sahabat, kerabat bisnis, atau bahkan pasangan hidupmu. Sepertinya sekolah menjadi ladang relasi paling mudah untuk dijangkau saat kita tidak atau belum memiliki lingkaran pertemanan baru di luar sana. Seolah biaya uang gedung sekolah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuatmu memiliki lingkaran pertemanan. Lain hal jika kamu menutup diri atau membatasi diri dengan label introvert. Paling tidak, kamu akan mengerti cara berhadapan dengan orang banyak, menyelesaikan masalah secara berunding, dan jatuh cinta pada adik kelas. Lalu, apa yang harus dilakukan seseorang saat ingin memiliki teman baru? Bagaimana dengan orang-orang yang membatasi dirinya dengan label introvert? Aku bisa menemukan berbagai perbandingan saat pertama kali bertemu dengan seseorang dan akhirnya kami memiliki hubungan yang panjang. Aku memiliki grup yang berisikan teman-teman terdekatku dan mengamati apa yang terjadi hari ini dengan saat di mana kita baru pertama kenalan. Hai, kenalan yuk. Bagaimana bisa berkenalan dengan cara yang kuno saat kita dapat mengikuti orang-orang tanpa mengenalinya, lalu mengetahui kesehariannya dengan semua yang mereka bagikan di media sosial. Mungkin kamu terbawa oleh arus ini, mengikuti orang yang sama sekali tidak kamu kenal. Apakah dengan mengirim pesan langsung, "Hai, kenalan yuk," akan menjadi jalan keluar? Sepertinya tidak. Ada 3 kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pertama, pesanmu akan dibalas, tetapi dia tidak tertarik dan hanya akan membalas seadanya. Kedua, pesanmu tidak dibalas terlepas dia sudah membacanya atau belum. Ketiga, dia berkata dengan temannya, "Dih, lihat deh, ada yang DM gue kayak gini, norak banget." Hai, menjadi kata yang dapat membuka jalan bagi ribuan kata lainnya jika dibalas dengan sesuai harapan. Risiko terbesar dari berkenalan adalah ditolak. Ini menjadi ironi lantaran kita tidak sedang menyatakan perasaan, tapi kenapa begitu sakit hati saat berkenalan saja tidak diberi jalan? Secara otomatis jiwa ini bergumam, brengsek, baru minta kenalan udah ditolak. Sombong banget. Sebetulnya kita harus sesekali berada dalam perspektif orang yang kita ajak berkenalan. Mungkin yang ada di pikiran mereka adalah, apaan sih, sok asik banget. Jangan harap dapat bahagia karena usaha untuk dapat kenalan baru hanya akan berakhir dengan sakit hati. Tak ada yang memaksamu untuk selalu berkenalan dengan orang baru. Kadang dunia dewasa seolah memaksamu untuk melakukannya. Seperti secara tidak langsung dipaksa untuk membuka relasi sebesar-besarnya agar membuatmu mudah mendapat pekerjaan. Orang baru bisa jadi masalah baru. Entah datangnya kapan, dia seperti bom waktu yang ujung-ujungnya akan mengecewakanmu. Bahagia tidak selamanya kuantitas, termasuk seberapa banyak teman baikmu mengelilingimu. Bagian bagaimana cinta bekerja. Sebetulnya aku tidak bisa untuk menceritakan hal yang bahkan tidak aku mengerti. Tapi persoalan cinta, hampir tiap orang punya pengalamannya. Sayang sekali, kisah cinta terbaik sepanjang masa tidak pernah dimilikimu, bahkan tidak pernah dimiliki siapapun. Lalu apa iya, puncak dari cinta adalah saling jatuh cinta? Orang-orang banyak menyematkan cinta sebagai bentuk ungkapan pengorbanan, kasih sayang, dan kompromi terhadap kenyamanannya. Namun, cinta tidak dapat didefinisikan sebagai kata yang mewakili perasaanmu terhadap pujaan hatimu. Kenapa lo mau sama dia? Ya, karena gue cinta. Merayakan kasih sayangmu padanya dengan memikirkannya setiap saat, mengingatkannya untuk makan, mandi, minum obat, dan jangan lupa sholat ya, adalah pola yang akan membuatmu merasa jadi manusia yang paling dikaguminya. Tidak ada cinta yang berlebihan. Cinta pada sifat dasarnya memang begitu. Merayakannya dengan antar jemput, memberikannya hadiah,
atau apapun yang akan membuatmu merasa telah membahagiakannya tidaklah berlebihan. Pemikiran bahwa cinta berlebihan adalah pemikiran orang-orang yang melihat hubunganmu. Melihat orang lain memberikan mobil sport untuk kekasihnya terkesan berlebihan. Lalu bagaimana denganmu yang tiap saat pergi dengan kekasih padahal gaji kemarin hanya tersisa sampai lusa? Cinta tidak berlebihan. Dia cukup diberi pengertian bahwa dunia bukan milik dirimu dan kekasih. Harus ada tujuan supaya kisahmu tidak melulu menyatakan perasaan. Karena jika cinta sama dengan ungkapan perasaan, waktu bisa jadi masalah yang akan menjemputnya. Hal yang berkesan tidak pernah datang tiap hari. Ia akan menjadi spesial saat hanya datang sesekali, mungkin dalam setahun. Ungkapan perasaanmu serupa seperti ini. Tujuanlah yang akan membawamu pada waktu-waktu yang dinanti, dan bukan hanya terus-menerus mengutarakannya. Cinta berhadapan langsung dengan tragedi. Ia begitu bersahabat dengan sakit hati, hanya pola di awal saja yang akan membuatmu terbuai oleh kebahagiaan. Mungkin juga dalam waktu yang lama. Menarik ulur cintamu padanya tidaklah membuat hubungan menjadi panjang umur. Itu hanyalah omong kosong dari alam bawah sadar yang hanya akan mempermainkan perasaan orang. Tidak ada yang tidak serius soal perasaan, karena cinta tidak memiliki alasan untuk dijelaskan. Jika seseorang menyatakan perasaan padamu, kamu tidak perlu memastikan apapun. Tidaklah baik untuk menanyakan kenapa, karena saat dia punya jawaban atas pertanyaanmu, kamu akan tahu bahwa itu adalah bentuk perhitungan, bukan perasaan. Bagian menyelaraskan jatuh cinta. Setelah menyadari bahwa kebahagiaan begitu penting untuk selalu berada di sisimu, kamu akan menemukan bentuk lain dari sebuah kebahagiaan yang katanya disebut orang kebanyakan dengan jatuh cinta. Kamu akan menemukan bentuk lain dari sebuah kebahagiaan yang katanya disebut orang kebanyakan dengan jatuh cinta. Jatuh cinta tidak lagi dapat didefinisikan sebagai perayaan setelah penantian panjang karena nikmatnya begitu sulit diutarakan. Semua ungkapan, bentuk, gestur, kebingungan begitu rupawan dan menghipnotis siapapun yang terperangkap di dalamnya. Namun banyak yang tak menyadari bahwa jatuh cinta dan segala prosesnya sampai mekar bukanlah gerbang menuju kebahagiaan. Perayaan jatuh cinta tidak akan membuatmu bahagia dengan kesempurnaan. Puncaknya adalah saat di mana sebuah jati diri dihadapkan dengan hidup yang terbagi menjadi beberapa sekat. Sekat-sekat ini yang akan membuatmu sadar bahwa jatuh cinta tidak sama dengan kebahagiaan. Justru dirimu akan masuk ke dalam sekat lain yang memiliki aturan lain. Kompromi, kasihan, berkorban, dan apapun yang akan mengganggu kenyamananmu. Inilah alasan kenapa banyak orang yang bilang, kalau orang jatuh cinta, tai kucing aja rasanya coklat. Jangan mengelak. Waktu tidur yang kurang saja pun tidak akan bisa mengganggu kehadiranmu menemaninya saat dia belum bisa tidur. Sebagai laki-laki, aku begitu paham menempatkan diriku yang bukan diriku saat sedang jatuh cinta. Aku kalau tidur emang di atas pukul 12 kok. Jangan lupa sholat isya ya. Dua dialog paling jitu supaya tetap bisa menemani malamnya, sekaligus memberitahu bahwa aku orang yang religius. Lihatlah kemarin, saat dimana sakit hati begitu memenuhi malammu karena diberi sebuah surat kekecewaan. Apapun. Mungkin saja kamu diselingkuhi, atau mungkin kamu yang selingkuh kemudian menyesal. Lihat bagaimana jatuh cinta lebih banyak membuatmu kecewa. Silahkan, cari sendiri kebahagiaan yang terletak di dalamnya. Aku yakin kamu tetap akan menemukannya. Namun aku tidak yakin bahagia yang ditawarkan akan terus memayungimu. Karena cinta begitu dekat dengan sakit hati, siapa bilang kamu akan selalu bahagia? Bagian ruang kosong ini untukmu. Bekal agar imajinasi manusia tetap hidup adalah dengan terus bermimpi atau berangan-angan. Kita merasakan jatuh cinta, kagum dengan seseorang, melihatnya seperti menemukan sungai dengan air yang segar di daerah perkotaan. Indah dari segala sisi, tapi itu hanya imajinasi. Jatuh cinta tak luput dari imajinasi manusia. Ia dibanjiri dengan angan-angan kebahagiaan.
Secara otomatis, otakmu dibawa mengelilingi restoran terbaik di dunia dan bioskop termewah dengan film romansa yang akan membuat kisah cinta ini sempurna. Tapi ingat, sekali lagi, ini hanya imajinasi. Pikiran harus selalu disugesti untuk bahagia saat terbiasa berjalan dengan kekhawatiran. Kasihan jiwamu. Ia tua sebelum waktunya. Lalu pernahkah kamu merasakan angan-angan terbentuk secara otomatis dan sangat tiba-tiba? Kamu mungkin pernah dalam situasi berangan-angan pada orang yang baru saja menarik perhatianmu 5 menit yang lalu. Kemudian pikiranmu membuat sebuah adegan yang romantis. Kenapa? Mau cerita? Ya udah, ntar malam aku jemput ya. Tahu namanya saja juga belum. Kepalamu sudah sibuk memikirkan cara memperlakukan dia nanti seperti apa. Dalam suatu kesempatan mungkin kamu tengah berpergian ke suatu tempat dengan keluarga atau bersama kelompok kecil yang berisikan teman-teman terbaikmu. Merasakan betapa menyenangkannya berada di tempat yang indah dan didampingi oleh orang-orang yang menyenangkan juga. Pandangan, hati, perasaan, semuanya membahagiakan. Kemudian dengan sengaja dedaunan pohon kelapa jatuh di depanmu seolah ingin menunjukkan sesuatu yang mengharuskanmu menoleh ke samping. Ya, kamu melihat seseorang yang menarik perhatianmu, entah dia sendiri atau bersama seseorang. Sontak membuatmu berpikir, coba aja gue bisa pergi ke sini sama doi. Pasti bakalan senang banget. Semua kebahagiaan yang kamu punya pun hilang begitu saja. Ia seperti ditelan satu angan yang membuatmu tidak bersyukur. Teman-temanmu adalah jiwa yang mengisi kekosongan dalam dirimu secara berlapis. Bentuknya bukan hanya menemani hari-harimu. Lebih dari itu, melibatkan kepedulian yang akan menyelamatkanmu saat motormu mogok pukul 2 pagi. Hal yang terbaik adalah yang mengorbankan kenyamanannya untuk kenyamanan orang lain. Pernahkah berpikir untuk berhenti atau keluar dari semua lingkungan yang membentukmu? Aku pernah beberapa kali mencobanya dan hasilnya tidak terlalu buruk. Hanya saja banyak yang harus dikorbankan seperti berkurangnya simpati dan empati dari lingkungan itu sendiri. Kamu akan kembali mengisi kepedulian itu saat jatuh ke dalam musibah yang mungkin tak pernah kamu sangka. Seketika kamu berpikir bahwa mereka selalu di dekatmu atau kepergianmu tak pernah membuat mereka kehilanganmu. Begitu cara manusia mengisi dan mengosongkan ruangan yang ada di hatinya. Ruangan kosong dalam jiwamu pun demikian. Ia harus diisi oleh orang-orang baik. Tidak perlu banyak, tetapi tidak terlalu sedikit juga. Jangan naif, karena mendorong motor pukul 2 pagi sendirian itu berat. Bagian perihal patah hati. Melihat seseorang yang sedang menangis karena patah hati adalah sebuah hiburan yang jarang aku temui. Aku kasihan pada mereka. Bukan jahat karena menertawai, tapi begitu elok rasanya melihat manusia dikecewakan manusia. Tangisnya membuyarkan bahagia yang menghangatkan jiwa kemarin. Hari ini hujan deras. Hatimu diterjang angin badai. Padahal kemarin kamu baru saja menceritakan hubunganmu yang indah itu pada orang lain. Tentang bagaimana ada manusia yang begitu baik hati, begitu bisa kompromi menemani kesendirianmu. Namanya jatuh cinta. Banyak yang rela menjemput pujian hatinya walau sudah larut malam, sekalipun harus menahan kantuk. Namanya patah hati. Banyak yang sampai berada di ujung gedung untuk bunuh diri karena pujian hatinya berpaling. Patah hati menyitas banyak waktu karena semua hal yang kamu kerjakan setiap hari akan dikemas dalam kalbu. Tidak bisa dipungkiri bahwa menghabiskan banyak waktu untuk melupakan sakit hati tidak benar-benar membuatnya hilang. Kamu tetap bisa menikmatinya. Kamu akan menyadari banyak hal yang hilang saat cinta begitu sering dirayakan. Rencana-rencanamu misalnya. Rencana yang hanya bisa kamu kerjakan sendirian, seperti memelihara kaktus, melukis kanvas yang kemarin kamu beli di toko buku, atau mengecat ulang tembok kamar. Ternyata cinta membutakan semuanya dan justru patah hati yang membuatmu kembali melihat sekitar. Fase ini sulit diterima semua orang karena ini kenyataan, bukan hayalan yang sering dibahas tiap malam bersama kekasihmu. Pengkhianatan tidak pernah biasa saja, kecuali perasaanmu memang juga sudah tidak ada di sana.
Entah di mana posisimu saat ini. Mungkin kamu tengah bersiap menjadi pelaku yang akan menyakiti perasaan orang. Atau kamu yang dengan tidak sadar menunggu waktu untuk dihianati orang lain. Tidak ada yang pernah berharap dikecewakan lantaran tujuan manusia menemui cinta adalah untuk merayakan kebahagiaan. Sakit hati yang dihadapi bisa membuat siapa saja menghisap rokok lebih banyak dari biasanya, tidur lebih larut dari biasanya, atau makan lebih sedikit dari biasanya. Bisa jadi patah hatimu adalah pemicu yang menjadi titik perubahan dalam hidupmu yang sudah lama dibutahkan jatuh cinta. Karena cinta tidak dirayakan dengan hanya kebahagiaan. Patah hati juga masuk dalam daftar acara yang harus dilalui juga. Pandanganmu soal perasaan akan sedikit berubah saat sisi sakitnya disentuh. Di sanalah dirimu kembali menjadi pribadi yang persis sebelum pertama kali jatuh cinta pada orang yang menyakitimu. Jika setiap orang tahu hubungan indah itu akan berakhir dengan mengecewakan, jatuh cinta itu biasa aja. Tidak ada yang menarik lagi. Bagian ditolak. Setelah jatuh cinta tumbuh perlahan, melihat dirinya yang kamu kagumi begitu indah dipandang selagi dipikirkan setiap malam adalah bentuk energi alam yang sangat kuat. Tentu saja hati harus terus dituruti kemauannya. Siapa yang menyangka efeknya menyelinap ke seluruh penjuru tubuh. Tangan yang gemetar, kening yang berkeringat, dan jantung yang berdegup lebih kencang. Semua orang harus paham bahwa perasaanmu sedang berada selangkah di bawah puncak kebahagiaan. Hanya satu ungkapan dengan satu jawaban cocok yang akan membuatmu sampai di titik tertinggi dari kebahagiaanmu. Ironisnya, dunia tidak pernah berjalan sesederhana itu, bukan? Sayang sekali, akhirnya bahagiamu pupus di depan mata. Aku berbelasungkawa atas patah hati yang membuatmu jatuh dalam satu ronde. Kamu akhirnya merasakan pujaan hatimu belum sempat bercerita banyak hal, tetapi sudah menghancurkan bayangan indah yang telah kamu pupuk sebulan kemarin. Mari kita percepat perjalanan kisah cintamu sebulan ke depan. Kamu sedang duduk di ujung sebuah kedai melihat Instagram story dari seseorang yang baru saja menolak perasaanmu sebulan lalu. Ya benar, itu dia. Selamat ya, kamu patah hati 2 kali sebelum sebulan. Sehebat apapun dirimu membuat sebuah topik yang akan memicu obrolan dengan seseorang, jika dia tidak tertarik, mentah yang kamu lakukan. Itulah sifat dari jatuh cinta. Waktu ditambah keberuntungan akan menghasilkan jawaban yang kamu inginkan. Sayangnya 2 faktor tersebut sering bertolak belakang. Kemudian, kamu dapat melihat dirimu yang mudah berprasangka buruk dari kebahagiaan yang gagal kamu raih. Kamu akan bertanya-tanya kurangmu di mana, bahkan sampai menyalahkan dia yang sempat membuatmu berharap. Jika patah hati sudah menjadi virus yang menghalangi untuk meneruskan hidup, jangan biarkan dunia memfasilitasi kesedihanmu. Jangan biarkan lagu-lagu sedih menjadi sampan yang membuatmu mengarungi sungai yang berasal dari air mata. Sungguh, langkah terbaik adalah dengan melawan sakit hati itu sendiri. Walau terdengar terlalu dipaksakan, tetapi efek jangka panjangnya akan terasa kelak. Sakit hati yang terus difasilitasi akan membuat kamu menjadi orang yang lemah dalam fase tersebut. Alih-alih menjadi pribadi yang kuat, penolakan justru membuatmu menjadi orang yang tak bisa berpikir jernih. Penolakan adalah bentuk kenyataan yang pahit. Cinta memberikan bumbu dalam hidupmu yang hambar. Satu yang tidak pernah kamu sadari hanyalah memahami risiko dari jatuh hati itu sendiri, berada di antara air dan api. Ini menjadi alasan utama banyak orang yang tidak ingin berurusan dengan perasaan. Karena jika tidak mampu membendungnya, mereka akan kerepotan. Tatkala penolakan begitu pahit untuk diterima. Bagian berperasaan adalah keberuntungan. Kalau saja mengungkapkan perasaan itu mudah, mungkin aku sudah mengutarakannya ke lebih dari 20 orang yang membuatku jatuh cinta. Namun, sepertinya efek dari mengungkapkan perasaan lebih menakutkan ketimbang menahan perasaan itu sendiri sampai tak pernah terungkap. Alasannya sederhana, ketakutan akan penolakan dan efek setelah ditolak menjadi mimpi buruk yang akan ditukar dengan rasa penasaranku
Mungkin berbeda denganmu. Aku lebih suka memelihara rasa penasaran daripada mengetahui kenyataan yang tidak aku inginkan. Paling tidak tidurku masih nyenyak. Jika tidurku tidak nyenyak, pun sudah pasti bukan karena patah hati. Aku membaca pola-pola mengenai perasaan ini. Bagaimana seseorang dapat jatuh cinta dengan orang yang baru saja dia temui, atau bagaimana seseorang baru jatuh cinta pada temannya yang sudah dia kenal belasan tahun. Lalu aku menyimpulkan perasaan kasih sayang yang kita sebut dengan cinta memang tidak memiliki alasan untuk dijelaskan. Aku menyebutnya dengan keberuntungan. Keberuntungan menjadi kata yang pas untuk menggambarkan cintamu pada orang yang kamu suka. Karena kamu tidak akan menemukan kalkulasi dari bagaimana perasaan itu dapat tumbuh. Dia yang rupawan, cerdas, tatapannya tajam, punya visi, penampilan yang begitu menarik, senyumnya manis sekali, atau apapun yang memicu kebahagiaanmu. Tapi seiring waktu berjalan, daftar alasan tersebut bisa sirna kapan saja. Kamu berpisah dengan orang yang kamu sayangi karena satu atau beberapa alasan. Coba pikirkan lagi. Apakah alasan hubungan kalian selesai karena tidak terpenuhinya daftar alasanmu mencintainya? Jika benar, berarti kamu tidak mencintainya. Karena cinta tidak membutuhkan alasan. Daftar-daftar yang membuatmu mencintainya adalah hal kecil yang tidak perlu untuk terus disinggung. Lagi pula, apa kamu yakin sifatmu tidak berubah dari pertama mengenalnya? Perasaanmu yang selama ini terus menggelora karena mencintai seseorang adalah bentuk keberuntungan yang berkepanjangan. Dari mimpi-mimpi yang akan kamu gapai sendirian, di ujung sana ada paruh jiwamu yang sedang menunggu untuk mendapatkan keberuntungan itu. Suatu saat jika calon mertua menanyakan alasanmu mencintai anaknya, kamu bisa menjawabnya dengan, "Saya nggak tahu alasannya apa. Saya hanya beruntung." Bagian hal yang terlewatkan. Saat kamu berhasil mendapatkan hati sang kekasih, kamu akan menjadi seorang pemenang. Ketika pencapaian menjadi hal yang dibanggakan, terkadang esensi dari memiliki hubungan seperti tak ada artinya. Kupikir memenangkan hati seseorang bukanlah bagian dari perlombaan. Dimanapun posisimu saat ini, entah mengejar ataupun menunggu. Seperti kata kebanyakan orang, meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Saat suatu hubungan tidak semenarik awal pertemuan, kukira ini menjadi masalah bagi semua orang. Segala hal yang baru memang akan terasa menarik, bukan? Manusia tidak merasa memiliki sesuatu sampai mereka kehilangan. Disinilah titik yang membuat setiap orang melewatkan hal penting, yaitu menyadari yang dimilikinya dan memelihara agar tidak hilang. Kesungguhan harusnya menjadi landasanmu untuk mempertahankan hubungan, bukan hanya saat pertama kali akan meraihnya. Bagaimana kamu menyimpan medali hasil dari memenangkan perlombaan lari 100 meter? Hal yang berhasil kamu raih adalah yang menjadi milikmu. Kejahatan dari memenangkan hati seseorang adalah saat kamu tidak punya rencana kemana hubungan itu akan dibawa. Hore, aku berhasil. Lalu apa? Kamu bisa menyiapkan lemari khusus untuk meletakkan simbol dari kerja kerasmu selama ini. Membuat sebuah pengait agar medali emasmu dapat terpampang dengan indah, paling tidak di ruang tengah rumahmu. Memelihara hati yang memberimu kasih sayang menjadi pengingat bahwa ada masa di mana ingin sekali mendapatkan hati seseorang. Ya, kamu telah berhasil. Ada begitu banyak hubungan yang menjadi anti klimaks saat salah satu atau mungkin kedua orang dalam hubungan tersebut kehabisan energi untuk saling bercinta. Kamu tidak salah. Mencintai memang memerlukan energi. Siapa bilang hanya kesedihan yang menguras tenaga? Kalau saja bisa disandingkan. Ada banyak hal yang menguras tenaga hasil dari merayakan kebahagiaan. Kegagalanmu dalam mempertahankan hubungan tidak sepenuhnya menjadi salahmu. Tapi jika kamu tahu bahwa itu memang salahmu, ada sesuatu yang tidak benar-benar tulus datang dari usahamu mempertahankannya. Jika harimu sial, kamu bukan hanya kehilangan orang yang dicintai. Kamu juga mengalami penyesalan teramat dalam karena kehilangannya begitu terasa lantaran tak pernah menghargai hubungan yang pernah sepenuhnya milikmu. Saat kamu tak mampu menjaganya dengan sepenuh hati, jangan biarkan ego terus menuntunmu untuk tetap merasa benar. Untuk terakhir kalinya, minta maaf padanya karena
kalian tidak dapat berbagi kebahagiaan lagi. Bagian buta hatimu. Ungkapan kasih sayang kepada seseorang memiliki risiko sakit hati yang sangat tinggi, apalagi ketika kamu menyadari peluangmu untuk mendapatkan hatinya tidaklah besar. Tapi manusia yang dimabuk kepayang tentu akan melakukan cara apapun agar bisa menyatakan perasaannya. Dalam beberapa kasus, kamu bisa melihat dirimu yang telah gagal mencapai puncak kebahagiaan dari merayakan cinta setelah ditolak pujaan hati. Kamu akan pergi dari hidupnya dalam beberapa saat. Tentu saja untuk menenangkan pikiran, selagi memikirkan cara untuk kembali dalam keadaan jiwa yang stabil. Kembali ke pertanyaan awal. Dari mana cintamu dimulai? Lalu, kenapa kamu mau meneruskannya? Ketika perjalanan cinta akan kamu tempuh, semua pengalaman kisah cinta yang berakhir sebelumnya akan menjadi pijakan untukmu belajar. Pembelajaran ini sebagai bekalmu untuk mengelabui situasi di depan mata yang membutakan hati. Karena siapapun akan merasa cinta itu omong kosong saat hatinya dipatahkan. Siapa juga yang mengharapkan kesedihan dari cinta yang timbul hari ini? Tapi kamu akan lupa tentang risiko-risiko tersebut. Karena sifatnya membutakan. Kamu seperti masuk ke dalam ilusi yang menawarkan kebahagiaan di depan mata. Padahal semua orang dengan sadar akan sepakat bahwa cinta berkemungkinan membuat siapa saja kecewa. Fase sederhana ini akan membuatmu menikmati indahnya pendekatan. Dalam waktu tertentu, kamu akan dipaksa menikmati indahnya rasa bosan dan pertengkaran ego tiada akhir. Namun jangan senang dulu ya. Kebutaan dari cinta belum berakhir. Karena bisa saja kamu tetap bertahan dengan hubungan yang agaknya tidak masuk logika lagi. Kamu mungkin terjebak dalam hubungan yang mana kekasihmu mengekang, berkata kasar dan keras kepala. Di saat yang bersamaan, bertahannya dirimu dalam hubungan tersebut kamu anggap sebagai bentuk kompromi. Tak masalah jika itu adalah caramu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan mengurangi kenyamanan. Namun jika nyamannya benar-benar telah habis, berarti ada yang salah dengan hubunganmu. Ada yang terlalu dipaksakan. Itu tidaklah baik untuk terus dipertahankan. Jika segala masalah tidak bisa diselesaikan dengan dua kepala dingin, menyelesaikan segalanya sendirian menjadi jalan paling bijaksana dalam mengatasi urusan perasaan. Kamu yang sangat mengetahui dirimu, karena kebutaan yang kamu rasakan sangat dipengaruhi dari bagaimana caramu bersikap. Bagian sebenarnya aku ada banyak. Tidak ada yang lebih indah dari menikmati pendekatan dengan orang yang menarik perhatianmu. Saat kamu mulai mendapatkan perhatiannya, kamu pasti berusaha menjadi the nice guy yang siap memesona siapapun. Aku bertaruh kamu akan sedikit kehilangan akal sehat saat berada tepat di depan orang yang menarik hati. Seperti kebingungan dan linglung. Aku tahu ini karena aku pun demikian. Hal yang aku sadari setelah tahu bahwa orang yang kusuka berada di dekatku adalah dia sebenarnya tidak memperhatikanku. Saat kamu kehilangan akal karenanya, kamu harus sadar bahwa kemungkinan dia memperhatikanmu tidaklah besar. Jangan terlalu percaya diri. Usaha untuk membuat orang yang kamu sayang kagum memang sedikit agak kotor. Jatuh cinta menghapus semua makna yang kamu percaya. Karenanya kamu justru menjadi orang lain demi memikat hatinya. Aku yakin banyak orang yang terjebak dalam permasalahan ini. Manusialah yang sengaja melibatkan waktu untuk menunggu kejelasan yang hakiki. Bagaimana mungkin menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya pada orang yang memikat hatimu? Mereka akan terus berada dalam batas yang tidak bisa kamu jangkau. Ketika kamu terbiasa menyematkan kata-kata kasar dalam obrolan, kamu akan menahan diri untuk tidak meleburkannya saat berada di dekatnya. Tapi kenyamanan sepertinya menjadi jawaban atas masalah ini. Perasaan cinta yang saling terhubung memaksa keduanya untuk berkompromi tentang kenyamanan. Apakah tidak menjadi diri sendiri adalah bentuk kompromi dalam hubungan percintaan? Kalau bentuk berkorban yang bisa kamu berikan padanya adalah dengan menemani kegiatannya sepanjang hari, aku tidak heran karena itu bentuk dari merayakan kasih sayang. Tapi bagaimana dengan mengatakan bahwa kamu menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak disukai? Atau sepakat dengan pendapatnya yang ternyata tidak kamu sepakati?
Menjadi orang lain untuk membahagiakan orang yang disayang bukan bentuk kompromi dalam merayakan jatuh cinta. Harus ada kejujuran di dalamnya agar ketika kamu sedang jatuh dalam kesedihan, kamu memiliki penopang yang paham betul harus melakukan apa. Lambat laun visi dari mencintai akan berubah. Kamu pun akan merasakan banyak perubahan yang terjadi pada dirimu dan dirinya. Jika modal untuk membangun pondasi dari hubungan adalah dengan banyak berbohong, aku bisa pastikan hubungan itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kamu akan meledak dengan sendirinya. Masalah ini akan begitu familiar saat satu di antara berkata, "Kamu bukan kamu yang aku kenal dulu." Ya, tentu saja, karena kamu tidak mengenali dirinya yang sebenarnya. Semua yang terjadi kemarin adalah citra yang membuatmu jatuh cinta. Kamu tidak jatuh cinta padanya. Kamu jatuh cinta pada citra yang dia buat selama ini. Selamat. Bagian kembalikan hatimu seperti semula. Maaf ya, aku sepertinya keliru terhadap keputusanku kemarin sore. Aku tak bermaksud membuatmu berharap. Aku kembalikan apa yang bukan milikku. Dalam hubungan, begitu banyak pilihan yang tidak hanya berpengaruh padamu, tapi juga padanya. Membagi kebahagiaanmu tidak akan mengurangi kadar kebahagiaan. Apapun yang kamu berikan adalah sesuatu yang akan kembali lagi suatu saat. Aku tidak ingin menyebutnya dengan karma. Karena kupikir manusia hanya perlu memperhatikan apa yang bukan miliknya dan apa yang harusnya tidak dia lakukan. Ketika kamu menyakiti seseorang yang mencintaimu, sakit hatinya akan begitu terasa saat kamu menjadi korbannya. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu lakukan. Saat permohonan maaf sulit diterima, baiknya untuk tidak memaksakan kehendak. Karena kebanyakan orang yang sudah terlanjur sakit hati akan merasa bahwa mereka adalah korban sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana masalah itu bisa terjadi. Hukum kausalitas seharusnya dapat dimengerti oleh siapapun yang menjalin hubungan. Kalau kamu nggak begitu, aku juga nggak akan begini. Akhirnya pertarungan terakhir akan menghadirkan egomu melawan egonya. Di saat yang bersamaan, ada banyak sekali orang yang ingin memiliki hubungan dengan orang yang dia sayang. Mungkin juga kamu yang tidak sempat mengutarakan perasaan padanya hingga dia menjadi milik orang lain. Ego bisa turun dengan sendirinya ketika cinta menghampiri. Namun ia bisa saja balik lagi saat suatu masalah dipantik oleh satu di antara kalian. Saat kamu sudah tidak lagi bisa mempertahankan hubungan tersebut, kamu akan membuat keputusan dari pilihan yang paling sulit. Ketika memutuskan hubungan, agak berat rasanya mengungkapkan perasaan yang sudah tidak lagi hijau seperti dulu. Menatap wajahnya adalah cara yang salah jika hatimu tidak tega untuk melepaskannya sekalipun harus. Hubungan yang dibangun oleh cinta dan kasih sayang lebih banyak berakhir dengan ego dan saling menyalahkan. Seperti hubunganku yang hampir selalu berakhir dengan tidak baik-baik saja. Memang ada berapa banyak orang yang bisa kooperatif mengatur perasaannya. Menjadi dewasa sebenarnya adalah tantangan untuk menjadi lebih bijaksana. Kalau hubunganmu berakhir dengan tidak baik-baik saja, aku tidak heran. Tapi jika hubungan berakhir dengan kesepakatan untuk berpisah, aku melihat dirimu yang menjadi dewasa dalam berperasaan. Akhirnya, sebuah hubungan yang diharapkan membahagiakan sepertinya tidak berlangsung lama antara kamu dengannya. Jangan biarkan ada yang mengganjal. Beri sedikit waktu untuk membereskan segala yang masih tertinggal. Kembalikan hatinya seperti semula, maka kamu juga telah mengambil kembali hatimu. Bagian selamat datang perpisahan. Mungkin kamu selalu bertanya-tanya, bagaimana melewati sebuah perpisahan. Apalagi dengan seseorang yang selalu berada di sisimu dalam waktu yang lama. Ditambah keputusan untuk berpisah bukanlah pilihanmu. Turut berduka cita untuk semua hubungan yang telah usai karena keterpaksaan. Agak lucu saat kebanyakan hubungan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Karena kenapa harus berpisah kalau baik-baik saja? Apakah perbedaan visi menjadi hal yang paling sering menjadi permasalahan soal hubungan? Masalah yang sering terjadi biasanya tidak jauh dari frekuensi yang tidak sama. Pandangan hidup, perlakuan yang tidak membuat nyaman, dan sebagainya. Aku pernah ditinggal orang yang sedang kukejar,
mungkin kata yang lebih tepatnya di ghosting. Di saat yang bersamaan, aku menyadari bahwa tidak menerima patah hati dari orang yang bahkan bukan kekasihku. Aku memikirkan banyak hal tentang kebahagiaan. Jika patah hati datang dari orang yang bahkan belum menjadi milikku, rasanya aku telah banyak buang-buang waktu untuk memeras perasaan. Simpan saja sakit hati itu untuk seseorang yang juga telah memiliki hatimu. Sakit hatimu lebih berkualitas. Saat kamu menjalin hubungan yang panjang dengan seseorang, kamu akan merayakan hubungan tersebut dengan banyak berimajinasi. Seperti berapa banyak anak yang akan kamu punya, bagaimana melakukan aktivitas di minggu pagi bersamanya, dan apa yang akan terjadi setiap malam. Tidak ada yang berlebihan soal perasaan, termasuk tangismu saat patah hati karenanya. Ingatlah ke belakang saat hubungan terjalin dengan berbagi kebahagiaan. Kalau saja hubungan yang sudah usang dapat dipertahankan, kupikir akan ada jalan cerita baru yang siapa tahu menjadi titik perubahan dalam kisah cintamu. Kalau sudah mencium aroma perpisahan, kamu harus tahu yang sebenarnya dalam dirimu sedang menginginkan apa. Jangan terpancing dengan siapapun. Kamulah yang paling tahu harus melakukan apa. Aku sering memberi saran pada teman-temanku yang sedang berada di ujung perpisahan. Kusarankan jika memang tak ada yang lagi dapat dipertahankan, lebih baik ikhlaskan. Mereka bercerita seakan-akan jadi manusia yang paling disakiti oleh kekasihnya. Tapi sehari kemudian, kulihat mereka di media sosial sedang jalan berdua dengan penuh kebahagiaan. Semua saranku sirna percuma, bukan? Perpisahan bisa jadi perayaan yang paling menyenangkan. Karena kamu punya banyak waktu untuk memikirkannya, memupuk rindu sebanyak-banyaknya, dan kembali melepaskannya saat waktunya tiba.